Hai adik-adik, latihan soal-soal PAS UAS yuk. Nah, kali ini kakak akan bahas soal PAS atau UAS kelas 6, bab pecahan dan desimal. Langsung saja ke soal pembahasan yuk. Nomor 1. Pecahan biasa dari 3,45 adalah. Nah, kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma, yaitu 2. Berarti kita jadikan per 100. Hasilnya adalah 345 per 100. 345 per 100 bisa disederhanakan lagi menjadi 345 per 100. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi 39 per 50. Nomor 2. 3,8 ditambah 36 per 15. Kita jadikan bilangan pecahan semua ya. 3,8 kita ubah menjadi 38 per 10. Untuk menjadi pecahan biasa, angka desimal kita tinggal lihat berapa angka yang ada di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya kita jadikan per 10, yaitu 38 per 10. 36 per 15 kita ubah menjadi 51 per 15. Masih ingat caranya ya? 3 kali 15 ditambah 6, yaitu 51 per 15. Setelah itu kita tambahkan 38 per 10 ditambah 51 per 15. Nah, kita jadikan penyebutnya sama ya. Kakak jadikan penyebutnya sama-sama 30. Untuk mencari pembilang pertama, 30 bagi 10 kali 38. Hasilnya 114 per 30. Untuk mencari pembilang kedua, 30 bagi 15 kali 51, yaitu 102 per 30. Nah, setelah itu baru kita tambahkan, hasilnya adalah 216 per 30. Nah, 216 per 30 bisa disederhanakan lagi menjadi 76 per 30. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi 71 per 5. Berikutnya nomor 3, pecahan desimal dari 6 per 15 adalah. Untuk mengubah menjadi pecahan desimal, kita tinggal membaginya, yaitu 6 bagi 15. Hasilnya adalah 0,4, atau kita bisa mencari persamaannya. 6 per 15 sama dengan 4 per 10 ya. Kalau disamakan lagi, yaitu bisa 2 per 5. Nah, untuk menjadi pecahan desimal berarti kita ambil per 10-nya untuk mempermudahkan ya. 4 per 10 apabila dijadikan bilangan desimal yaitu 0,4. Hasilnya sama ya. Berikutnya nomor 4. Hasil penjumlahan 36% ditambah 4,5 dalam bentuk persen adalah. 36% masih tetap sama ya, 36%. Nah, sedangkan 4 per 5 kita ubah menjadi persen. Lebih mudahnya kita jadikan per 100. Nah, untuk mencari pembilangnya berarti 100 bagi 5 kali 4, yaitu 80. Nah, kalau dijadikan persen, 80 per 100 berarti 80%. Maka 36% ditambah 80% sama dengan 116%. Berikutnya nomor 5, hasil pengurangan 64% dikurangi 0,57 dalam bentuk persen adalah. 64%-nya masih tetap ya. 0,57 bila dijadikan persen adalah 57%. Berarti 64% dikurangi 57%. Hasilnya adalah 7%. Berikutnya nomor 6, pecahan desimal dari 6 per 8 adalah. Kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama, kita bisa membaginya, yaitu 6 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,75. Nah, cara yang kedua, kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi per 1000 ya.
Nah, untuk cari pembilangnya berarti 1000 bagi 8 kali 6, yaitu 750. 750 per 1000 apabila dijadikan desimal, yaitu 0,75. Hasilnya sama ya. Nah, berikutnya nomor 7. Hasil pengerjaan dari 3/2/5 dikurangi 1/2/3 adalah, kita ubah menjadi pecahan biasa semua ya. 3/2/5 kita ubah menjadi 17/5. Masih ingat caranya ya, yaitu 3 kali 5 ditambah 2, yaitu 17/5. Sedangkan 1/2/3 kita ubah menjadi 5/3. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama 15. Nah, untuk mencari pembilang pertama, 15 bagi 5 kali 17, yaitu 51. Untuk mencari pembilang kedua, 15 bagi 3 kali 5, yaitu 25. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. 51 per 15 dikurangi 25 per 15, hasilnya adalah 26 per 15. 26 per 15 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/11 per 15. Berikutnya nomor 8. 14,06 dikurangi 5,86. Nah, kita bisa memakai pengurangan bersusun ya, dengan cara letak komanya kita letakkan secara berurutan ya. Perhatikan cara kakak. 14,06 dikurangi 5,86. Hasilnya adalah 8,20. Ingat, letak komanya harus saling berurutan. Berikutnya nomor 9. 335% ditambah 175%. Nah, tinggal kita menjumlahkan dengan penjumlahan bersusun saja ya. Hasilnya adalah 510%. Berikutnya nomor 10. Hasil dari 2/5 dikurangi 1,5 adalah 2/5 kita bisa jadikan pecahan biasa, yaitu menjadi 12/5. Sedangkan 1/5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 15/10. Maka 12/5 dikurangi 15/10 adalah, kita samakan penyebutnya ya, sama-sama 10. Nah, untuk mencari pembilang pertama, yaitu 10 dibagi 5 kali 12, yaitu 24/10. Untuk mencari pembilang kedua, 10 bagi 10 kali 15, yaitu 15/10, atau masih tetap sama ya. Nah, setelah itu baru kita kurangi. 24/10 dikurangi 15/10, hasilnya adalah 9/10. Berikutnya nomor terakhir, nomor 11. Hasil dari 4/9 kali 3 1/4 adalah, nah adik-adik, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 4/9 kita ubah menjadi 40/9. Caranya 4 kali 9 ditambah 4, yaitu 40/9. Penyebutnya masih sama ya. Nah, sedangkan 3 1/4 kita ubah menjadi 13/4. Baru kita kalikan 40/9 kali 13/4. Nah, sebelum mengalikan yang bisa diringkas, kita ringkas terlebih dahulu ya. 40 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 10 dan 1 karena masing-masing dibagi 4. 9 dan 13 tidak bisa diringkas ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 10 kali 13 yaitu 130 per 9 kali 1 yaitu 9. Jadi 130/9. 130/9 bisa disederhanakan lagi menjadi 4/9. Masih ingat caranya ya, cara menyederhanakan, yaitu 130 dibagi 9, hasilnya adalah 14, masih sisa 4 ditaruh di pembilang, sedangkan penyebutnya masih sama, yaitu 9 ya.
Nah, demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di soal-soal matematika selanjutnya. Untuk soal-soal yang lainnya, adik-adik bisa lihat di bagian playlist video kakak ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.